قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil karimil mannan, dzil fadli wal ihsani alladzi hadana lil iman. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin nabiyil adnan wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun, amma ba'da. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairu hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jemaah sekalian, teman-teman, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Insyaallah kita akan melanjutkan kajian rutin kita dari pembahasan kitab fikih sirah nabawiyah, mendulang hikmah dari perjalanan hidup manusia yang terbaik, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pada pertemuan sebelumnya telah kita selesaikan satu pembahasan tentang pemboikotan yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy terhadap keluarga besar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Bani Hashim dan Bani Abdul Muttalib. Tidak lain mereka melakukan embargo karena mereka melihat begitu lancarnya dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dakwah Nabi yang mulai menyebar, yang membuat mereka resah, sehingga mereka menawarkan kepada keluarga beliau sallallahu alaihi wasallam untuk menyerahkan beliau atau tidak. Mereka diembargo, diboikot, diisolasi di satu tempat yang bernama Syi'ib, lembah milik paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Dan telah kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya tentang hikmah-hikmah dari peristiwa ini. Pada kesempatan kita kali ini, insyaallah kita akan masuk pada pembahasan yang baru tentang wafatnya Abu Talib, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam yang selama ini membela Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang selama ini merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seorang paman yang selalu berada di garda terdepan di dalam membela dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setelah peristiwa pemboikotan dari tahun ke-7 kenabian sampai tahun ke-10 kenabian yang kita tahu bersama, pemboikotan ini terjadi selama 3 tahun lamanya. Tidak lama selesai dari pemboikotan ini, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam diberikan ujian oleh Allah Subhanahu wa taala dengan wafatnya siapa? Paman beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Dan sebagaimana yang telah kita sampaikan pada pertemuan sebelumnya, paman Nabi sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib, adalah orang yang sangat berjasa di dalam dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingganya para ulama mengatakan kalau sekiranya Abu Talib ini beriman terhadap apa yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka paman beliau ini Abu Talib akan menjadi manusia yang terbaik setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hanya saja Abu Talib di akhir kehidupannya
tidak beriman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tahu bersama dalam sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada pamannya sebagai bentuk rasa sayang Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada pamannya. Bayangkan sebagaimana yang telah berlalu, kita tahu bersama pamannya Nabi Abu Talib itu merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam sejak meninggalnya kakek beliau Nabi sallallahu alaihi wasallam Abdul Muttalib itu di usia 8 tahun sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam dinobatkan sebagai seorang nabi dan rasul. Di umur berapa Nabi dinobatkan sebagai seorang nabi dan rasul? 40 tahun. Dari 8 tahun Nabi sallallahu alaihi wasallam di usia 8 tahun sampai Nabi menginjak usia lebih dari 40 tahun, itu paman beliau senantiasa menjaga, menyayangi, membela Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana Nabi tidak sedih ketika orang yang selama ini membela beliau sallallahu alaihi wasallam meninggalkan beliau? Ada yang mengatakan pamannya Nabi sallallahu alaihi wasallam Abu Talib ini meninggal di bulan Ramadan, 3 hari sebelum wafatnya istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu taala anha. Jadi setelah pamannya Nabi meninggal Abu Talib, kemudian 3 hari setelahnya itu di bulan yang sama, bulan Ramadan, menyusul kekasih tercinta ibunda Khadijah radhiyallahu taala anha meninggal. Bertambah lagi kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tahun ini disebut oleh para ulama dengan tahun duka cita, tahun kesedihan, am huzn. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh 2 orang yang sangat dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam, Abu Talib. Kita tahu bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam sangat cinta dengan sahabat-sahabat beliau, dengan keluarga beliau. Ketika Khadijah meninggal, beliau sedih. Ada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam meninggal, beliau sedih. Namun kematian pamannya ini Abu Talib, beliau sangat sedih dan terpukul luar biasa. Kenapa teman-teman sekalian? Karena kematian istri-istri beliau, sahabat-sahabat beliau, mereka semua mati dalam keimanan. Artinya apa? Kalaupun berpisah di dunia ini, masih bisa bertemu dalam kehidupan akhirat di surga. Tapi pamannya Nabi SAW Abu Talib, perpisahan untuk selama-lamanya di dunia dan dalam kehidupan akhirat. Kenapa? Karena mati di atas kekafiran, kekufuran. Sehingga itu yang membuat Nabi itu sedih sekali. Karena paman yang sangat dicintai oleh beliau sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, dari usia 8 tahun sampai 40 tahun lebih lamanya Abu Talib merawat Nabi sallallahu alaihi wasallam, menyayangi Nabi, sangat melindungi Nabi. Ya kalau bisa kita bahasakan, langkahi dulu mayatku, baru kalian bisa menyakiti Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ponaanku. Ya, saking beliau cintanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, sangat sayang kepada ponaan beliau. Makanya Nabi itu sangat sedih. Kesedihan beliau itu luar biasa. Karena itu sudah perpisahan yang selama-lamanya, perpisahan di dunia dan perpisahan di akhirat. Kalau mati dalam keadaan beriman kan artinya Nabi sedih, tapi masih bisa berjumpa nanti di surga Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana istri-istri beliau sedih, sahabat-sahabat beliau meninggal, beliau sedih. Tapi kan mereka bisa bertemu lagi dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam di surga, di telaga Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, ini pembahasan yang sangat penting untuk kita ketahui bagaimana kesedihan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditinggalkan oleh orang-orang yang beliau cintai, apalagi istri Nabi sallallahu alaihi wasallam Khadijah radhiyallahu taala anha, yang kata Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang Khadijah, amanat bih hina kafara biyan nas. Khadijah itu kan orang yang beriman kepadaku ketika manusia mengingkari apa yang aku bawa. Wa sadaqatni hina kadzdzabani an-nas.
Beliau adalah orang yang membenarkan apa yang aku sampaikan dari wahyu Allah Subhanahu wa taala, di mana orang-orang mendustakan diriku. Wa asyraqatni bimaliha. Khadijah itu sebagai penopang dakwah Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan apa? Dengan hartanya, karena Khadijah kita tahu bersama seorang yang masya Allah wanita yang kaya raya. Khadijah kata Nabi sallallahu alaihi wasallam seorang istri yang memberikan keturunan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka bertambah lagi kesedihan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan ya, orang yang antum cintai pergi meninggalkan antum. Teman-teman sekalian, hafizani wa hafizakumullah, lihat halaman 207. Halaman 207 ya. Baik. Kita akan bacakan apa yang disebutkan oleh penulis kitab Fiqh Sirah Nabawiyah. Beliau mengatakan pada saat Abu Talib jatuh sakit dan kaum Quraisy mendengar berita itu, sementara Hamzah dan Umar radhiyallahu taala anhuma telah masuk Islam dan dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sudah mulai menyebar di berbagai kabilah di Mekah, maka kaum Quraisy mengirimkan satu delegasi kepada Abu Talib. Para delegasi mengatakan kepadanya, wahai Abu Talib, Anda telah mengetahui akan kedudukan Anda di mata kami. Kini telah hadir kepada Anda satu kondisi seperti ini dan kami sangat mengkhawatirkan Anda. Jadi Abu Talib dalam keadaan sakit ketika itu. Lalu mereka memohon kepada Abu Talib agar melarang Muhammad sallallahu alaihi wasallam berdakwah kepada mereka. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hadir, beliau berkata, serulah mereka agar mau mengatakan satu kalimat saja yang jika mereka lakukan maka semua bangsa Arab akan taat kepada mereka dan mereka pun akan menguasai bangsa Ajam non-Arab. Abu Jahal berkata, apa kalimat tersebut? Demi Allah, kami pun siap memberikan 10 kalimat untukmu. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, katakan la ilaha illallah dan tinggalkan semua yang kalian sembah selain Allah. Maka mereka menjawab, apakah dia Muhammad hendak mengubah Tuhan-Tuhan yang banyak itu menjadi hanya satu Tuhan? Maka Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya dalam surat Shad ayat yang pertama sampai ayat yang ke-7. Dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata kepada pamannya, wahai pamanku, ya ammi, qul la ilaha illallah kalimatan uhaju laka biha indallah. Wahai pamanku, katakanlah kalimat tauhid la ilaha illallah. Tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Yang dengan kalimat tersebut aku akan menjadi saksi bagimu pada hari kiamat. Yang dengan kalimat tersebut, kalimat tauhid, aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menghadiri, melihat Abu Talib dalam keadaan sakarat, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang tadi kita sampaikan bahwa sebagai bentuk kasih sayang beliau, rasa cinta beliau kepada pamannya Abu Talib, maka beliau tawarkan keislaman. Namun bersama dengan itu hadir pula Syaitanul Mekkah, setannya Mekkah. Siapa? Abu Jahal juga hadir ketika itu. Nabi SAW di sisi lain beliau menawarkan keislaman kepada Abu Talib. Di sisi yang lain Abu Jahal menawarkan kekufuran kepada Abu Talib. Ketika Nabi SAW menawarkan, ya ammi, wahai pamanku, ucapkan la ilaha illallah, yang dengan kalimat itu aku akan membelamu di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi apa kata Abu Jahal? Atarghabu an millati Abdul Muttalib. Wahai Abu Talib, antum benci dengan agama nenek moyangmu. Itu terus yang dikatakan kepada Abu Jahal. Sampai
Itu pula ini terus dikatakan oleh Abu Jahal kepada Abu Talib, sampai Abu Talib mengatakan, ana ala millati Abdul Muttalib, ya, aku tetap berada di atas agama nenek moyangku. Itu yang membuat Nabi SAW sehingga Allah Subhanahu wa taala turunkan firman-Nya, innaka la tahdi man ahbabta walakinna Allah yahdi man yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau wahai Muhammad tidak bisa memberikan petunjuk kepada orang-orang yang engkau cintai, orang-orang yang engkau kasihi, pamanmu. Tidak bisa engkau berikan hidayah kepadanya. Walakin Allah yahdi man yasha, tapi Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah, memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki. Wa huwa a'lamu bil muhtadin, dan Dia Allah Subhanahu wa taala yang lebih mengetahui siapa dari hamba-hambanya yang berhak untuk mendapatkan hidayah, tentunya dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekali lagi teman-teman sekalian, Nabi SAW kita tahu orang yang sangat pengasih, orang yang sangat cinta terhadap sahabat-sahabat beliau, karib kerabat beliau, keluarga beliau, istri-istri beliau. Orang yang sangat cinta dengan manusia. Dan ini sifat Nabi SAW. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim. Sungguh kata Allah, telah datang kepada kalian seorang rasul, yang rasul ini memiliki sifat azizun alaihi ma anittum, terasa berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam penderitaan kalian, apa yang diderita oleh, yang dihadapi oleh sahabat-sahabat beliau, keluarga beliau. Itu membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedih, berat bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Harisun alaikum, Nabi itu adalah orang yang sangat menginginkan hidayah untuk kalian. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat menginginkan kebaikan untuk kalian. Bil mu'minina raufur rahim. Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang sangat pengasih, cinta kepada orang-orang beriman. Itu sifat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu yang membuat beliau sedih, menangis. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam orang yang paling bertakwa, paling takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Beliau adalah orang yang sanggup untuk menerima ketetapan Allah, takdir. Beliau orang yang sangat ridho terhadap keputusan Allah Subhanahu wa taala, ketetapan Allah Subhanahu wa taala. Tapi beliau manusia biasa. Sifat-sifat manusia ada pada beliau. Beliau lapar, beliau ngantuk, beliau tidur, sifat-sifat manusia. Beliau sedih, beliau menangis. Wajar itu, wajar ketika ada orang yang kita cintai kemudian pergi meninggalkan kita, kemudian kita menangis, itu wajar. Wajar. Karena yang dimarah itu apa? Meraung-raung, bataria. Itu yang dilarang di dalam Islam. Nabi sangat sedih, luar biasa kesedihan beliau. Namun bersamaan dengan itu Nabi masih memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Di tahun di mana beliau diberikan ujian yang luar biasa oleh Allah Subhanahu wa taala. Namun bersamaan dengan itu Nabi masih memberikan perhatian kepada sahabat-sahabat beliau. Karena kita tahu bersama ketika meninggalnya Abu Talib, orang-orang Quraisy kan bangga, senang. Mereka mengatakan apa? Nah sekarang tidak ada lagi yang melindungi Nabi SAW, tidak ada lagi yang melindungi Muhammad. Karena Abu Talib kita tahu bersama dengan kewibawaan beliau, beliau adalah orang yang sangat disegani di tengah-tengah masyarakat Quraisy. Sehingga mereka tidak berani mengganggu Rasulullah SAW. Nah sekarang beliau sudah wafat, jadi mereka leluasa untuk mengganggu Nabi SAW. Makanya frekuensi gangguan mereka kepada Nabi SAW itu sudah meningkat lagi setelah meninggalnya Abu Talib. Namun bersama dengan itu teman-teman sekalian, kembali kita ingatkan bahwa Nabi itu orang yang sangat perhatian terhadap sahabat-sahabat beliau sallallahu alaihi wasallam. Buktinya apa?
Ketika pamannya meninggal, Abu Talib, istri tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha, beliau disakiti oleh orang-orang Quraisy bersama dengan orang-orang yang beriman. Maka di tahun ini, tahun kesedihan ini, Nabi SAW, lihat, ini menunjukkan perhatian Nabi SAW terhadap sahabat-sahabat. Nah, setelah meninggalnya Khadijah kan, Nabi menikah dengan seorang sahabiah yang bernama siapa? Setelah Khadijah meninggal, Abu Talib dulu meninggal di bulan Ramadan. Kemudian 3 hari berselang meninggalnya Abu Talib, Khadijah meninggal bulan Ramadan. Nah, setelah itu Nabi menikahi siapa? Siapa? Hah? Menikah dengan Sauda kan? Kemudian menikah dengan Aisyah, Sauda binti Jam'ah. Kenapa Nabi SAW menikahi Sauda? Sauda ini orangnya bukan, jangan anggap Sauda ini wanita yang masih muda, gadis, perawan, ya, cantik, yang artinya masih muda lah. Sauda itu sudah tua. Kenapa dinikahi oleh Nabi SAW? Kita tahu Sauda ini seorang sahabiah yang berhijrah ke Habasah bersama suaminya, Sakran bin Amr radhiyallahu taala anhu. Cuman Sakran ini meninggal. Ada yang mengatakan Sakran ini meninggal di Habasah. Sepulangnya dari Habasah, Sauda binti Jam'ah radhiyallahu taala anha itu tinggal seorang diri. Karena keluarganya kan dari kabilah yang sangat memusuhi dakwah Nabi SAW. Akhirnya hidup sendiri. Nah, karena Nabi SAW orang yang sangat perhatian dengan sahabat-sahabat beliau, maka Sauda diselamatkan oleh Nabi SAW, dinikahi oleh Nabi SAW supaya tidak hidup sendiri, supaya ada yang menguatkan beliau. Ya, ini bentuk rasa sayang Nabi SAW. Jadi beginilah Nabi kita Muhammad SAW. Bil mu'minina raufur rahim, sangat cinta dengan orang-orang beriman. Jadi kalau ingin mengikuti Nabi, berupaya bagaimana kita selamatkan orang-orang yang beriman. Ya, orang-orang yang beriman yang membutuhkan bantuan kita, selamatkan mereka, jangan biarkan mereka sendiri. Sebanyak saudara-saudara kita ya. Antum tahulah maksud ana. Dari Sa'id bin Al-Musayyib, dari ayahnya mengatakan, ketika ajal kematian datang kepada Abu Talib, datanglah Rasulullah SAW kepadanya dan didapati oleh beliau di dekatnya Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah. Jadi 2 orang, jadi 2 lawan 1 ini. Nabi sendiri menawarkan keislaman, keimanan. 2 orang, Abu Jahal dengan Abdullah bin Umayyah bin Al-Mughirah, menawarkan kekufuran. Maka Rasulullah SAW berkata, wahai pamanku, ya ammi, ucapkan la ilaha illallah, suatu kalimat yang dengannya aku akan menjadi saksi untukmu kelak di hadapan Allah. Maka Abu Jahal dan Abdullah bin Umayyah mengatakan, wahai Abu Talib, apakah kamu benci dengan agama Abdul Muthalib, agama nenek moyangmu? Rasulullah SAW pun terus mengulangi ajakannya kepada Abu Talib. Enggan mengulang-ulang kalimat tersebut sampai kata terakhir yang ia ucapkan kepada mereka adalah dia tetap pada agama Abdul Muthalib dan tidak mau mengucapkan la ilaha illallah. Oleh karena itu Rasulullah SAW mengatakan, kalau begitu demi Allah, aku akan memohonkan ampunan untukmu selama aku tidak dilarang untuk itu. Maka Allah turunkan firman-Nya, maka lin nabi walladzina amanu ayastaghfiru lil musyrikina walau kanu uli qurba min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim. Tidak pantas bagi seorang nabi dan tidak pantas pula bagi orang-orang yang beriman untuk memohon ampun, kan, meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala lil musyrikina, bagi orang-orang yang mati di atas kekufuran, walau kanu uli qurba, sekalipun mereka itu adalah karib kerabatnya, min ba'di ma tabayyana lahum annahum ashabul jahim, setelah jelas
bagi mereka bahwasanya mereka adalah penghuni neraka Jahannam. Dan Allah Ta'ala menurunkan secara khusus berkenaan dengan Abu Talib ini firman-Nya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, innaka la tahdi man ahbabta walakinnallaha yahdi may yasha wa huwa a'lamu bil muhtadin. Sesungguhnya engkau tidak bisa memberikan petunjuk hidayah kepada orang-orang yang engkau cintai, tetapi Dia Allah yang memberikan petunjuk kepada orang-orang yang Dia kehendaki, dan Allah lebih mengetahui orang-orang yang mau menerima petunjuk tersebut. Dan dari Abbas bin Abdul Muttalib radhiyallahu taala anhu bahwa ia bertanya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa manfaat yang kamu berikan kepada pamanmu? Karena dia dulu yang membela kamu dan marah demi kamu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, huwa fi dhuhdahin minan nar. Abu Talib itu berada di tempat yang dangkal. Ya, tempat yang dangkal, tidak berada di bagian dasar dari neraka. Dhuhdah itu kalau ada air yang tergenang, antum masuk di situ, maka airnya itu cuma menyentuh apa dulu? Mata kaki antum, itu dhuhdah. Dia cuma dangkal, lihat, tidak dolom. Nah, paham ya? Itu cuma dhuhdah. Jadi kalau ada air tergenang banyak, kalau antum masuk di situ, air cuma sampai di mata kaki, itu namanya dhuhdah. Jadi artinya bukan paling dasar. Bukan paling dasar. Beda dengan orang-orang munafik, tak? Huwa fi dhahdahin minan nar. Jadi Abu Talib itu berada di tempat yang dangkal di dalam neraka. Walaula ana, kalau bukan ana, maksudnya kalau bukan syafaatku, lakana fi darkil asfali minan nar. Maka Abu Talib itu berada paling bawah di dalam neraka, paling dasarnya. Cuman karena dapat syafaat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, itu khususannya. Dan dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ahwanu ahlin nari adaban Abu Talib. Penghuni neraka yang paling ringan siksaannya adalah Abu Talib. Bagaimana siksaan yang paling ringan yang diterima oleh Abu Talib? Wa huwa mutana'ilun bin na'laini yagli minhuma dimaguhu. Abu Talib itu di dalam neraka dia pakai 2 sandal dari api, yang dengan 2 sandal itu hancur otaknya, mendidih otaknya, saking panasnya kedua sandal tersebut. Itu yang paling ringan. Jadi jangan pernah bercita-cita untuk mampir sebentar di dalam neraka. Jangan pernah bercita-cita antum, berkeinginan. Ini paling ringan ini. Bagaimana yang dahsyatnya? Kematian Abu Talib terjadi pada tahun ke-10 kenabian. Di kejadian ini tahun ke-10 kenabian. Kita sudah sebutkan pemboikotan terjadi pada tahun ke-7 tahun ke-7 kenabian. Dan pemboikotan itu terjadi selama 3 tahun. Jadi 10 tahun selesai pemboikotan terjadi ini musibah ini, kematian Abu Talib dan kematian istri tercinta Khadijah radhiyallahu taala anha. Dia meninggal dalam usia 80 tahun lebih. Kalau Khadijah meninggal di umur yang paling kuat, ya, pendapat paling kuat umur berapa tahun? 65 tahun. Ya. Dia banyak membela Nabi SAW dan mencegah siapapun yang akan menyakiti dan mengganggu beliau. Namun begitu, ia masih tetap berpegang teguh pada agama kaumnya hingga ajal menjemputnya. Sekali lagi, tahun ini disebut dengan tahun duka cita. Nabi SAW setelah meninggalnya Abu Talib, tambah istri tercinta yang selalu menopang dakwah Nabi meninggal, maka orang-orang Quraisy semakin meningkatkan, ya, permusuhan mereka terhadap Rasulullah SAW. Akhirnya Nabi melakukan ekspansi. Nabi keluar Mekah. Kemana? Kemana? Setelah ini pembahasan apa? Hijrah kemana? Ke Taif. Nabi ke Taif. Jadi membuka lahan dakwah baru. Ya, mudah-mudahan ada orang yang menerima dakwah beliau di Taif, toh.
Karena di Mekah sudah dimusuhi, orang yang membela beliau selama ini sudah meninggal, maka beliau keluar dari Mekah, ambil Taif. Kenapa Taif? Karena Taif terdekat dengan Mekah. Beliau sallallahu alaihi wasallam ya melakukan perjalanan hijrah ke Taif demi demi mendakwahkan Islam yang mulia ini. Jarak antara Mekah dengan Taif itu kan sekitar 80 kilo. Nabi jalan kaki saat itu dengan seorang sahabat, anak angkat beliau. Siapa anak angkat beliau? Zaid bin Sabah bin Al-Harithah. Zaid, dengan Zaid beliau datang ke Taif, ditemani oleh Zaid. Nanti akan ada pembahasan setelahnya, setelah ini ya, insyaallah. Taib, apa hikmah pelajaran yang bisa dipetik? Pelajaran yang bisa dipetik dalam peristiwa ini, pertama, keagungan kalimat la ilaha illallah yang dengannya akan tunduk bangsa Arab maupun bangsa Ajam non-Arab. Dan dengannya pula Rasulullah SAW akan membela pamannya seandainya ia mau mengucapkan kalimat tersebut. Lihat, penulis mengatakan keagungan kalimat la ilaha illallah yang dengannya akan tunduk bangsa Arab maupun bangsa non-Arab, bangsa Ajam. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat An-Nur ayat yang ke-55, janji Allah untuk orang-orang yang beriman dan beramal saleh, orang-orang yang bertauhid. Tahu kan surat An-Nur ayat 55 kan? Yang sering saya sampaikan. Kalau ingin mulia kita ini, ingin jaya kaum muslimin, Allah cuma minta 2 syarat dalam surat An-Nur ini. Apa 2 syarat tersebut? Sering kita sampaikan ini. Apa 2 syarat tersebut? Ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Mereka realisasikan ibadah. Mereka beribadah kepadaku la yusyrikuna bi syai'a. Yang kedua, jangan sekutukan aku dengan sesuatu apapun. Cuma 2 itu yang Allah minta. Maka janji Allah, wa'adallahu alladhina amanu minkum wa 'amilus shalihat la yastakhlifannahum fil ardh. Allah akan jadikan kalian ini berkuasa di bumi ini. Islam ini akan diberikan kemenangan, kejayaan. Tapi 2 syarat yang Allah minta, ya'budunani la yusyrikuna bi syai'a. Itu kalimat tauhid la ilaha illallah. Dan dengannya pula Rasulullah SAW akan membela pamannya seandainya ia mau mengucapkannya. Di kalimat tauhid ini adalah kalimat yang bisa menyelamatkan seorang hamba dalam kehidupan akhirat. Sering kita sampaikan, kalimat tauhid itu adalah modal utama yang dibawa oleh seorang hamba menghadap Allah Subhanahu wa taala. Antum sudah tahu kan bersama tentang hadis bitaqah? Apa itu hadis bitaqah? Hadis bitaqah kan antum pernah bahasakan ini? Apa itu hadis bitaqah itu? Hadis bitaqah, kartu kecil. Kalau kartu ini antum miliki, insyaallah antum selamat dalam kehidupan akhirat. Kartu kecil itu bertuliskan apa? La ilaha illallah. Kalau ditimbang dengan 99 catatan amalan buruk kita, satu catatan amal buruk itu kata Nabi, maddal basar, sejauh mata memandang, itu satu catatan. Bahkan ada 99 catatan dosa yang kita lakukan. Itu ditimbang dengan kalimat tauhid. Ketika ditimbang, itu kata Nabi, fatoshatil sijilat wa thaqulatil bitaqah. Ketika ditimbang antara kartu kecil ini dengan 99 catatan amalan buruk kita, maka 99 ini terangkat, terbang dia, yang menunjukkan kartu kecil ini sangat berat. Apa kartu kecil tertulis apa? Kalimat tauhid la ilaha illallah. Ini modal utama dia, yang dengannya seorang hamba akan selamat. Selama antum tidak melakukan apa? Selama antum tidak melakukan kesyirikan. Selama antum tidak melakukan kesyirikan, kalau antum bawa kartu kecil ini, insya Allah dengan kartu kecil itu kita diselamatkan dari neraka Allah. Maka jaga, miliki kartu kecil ini, miliki. Ya, kita ini di dunia banyak simpan kartu-kartu.
kartu ATM, ya, kartu SIM. Biar antum tidak punya kartu ATM, biar antum tidak punya kartu SIM, yang penting antum punya kartu ini, kartu bitaqah ini, kartu kecil ini, kartu yang berisikan kalimat tauhid la ilaha illallah. Paham ya? Kalimat ini adalah syahadat tauhid yang intinya untuk mengesahkan Allah di dalam pengabdian ibadah. Barang siapa yang mengesahkan Allah dalam beribadah, maka ia akan merasa aman dari pengabdian kepada sesama makhluk dan menganggap agung apa yang ada dalam kekuasaan makhluk. Barang siapa yang mengesahkan Allah dalam beribadah, maka ia akan merasa aman dari pengabdian kepada sesama makhluk dan menganggap agung apa yang ada di dalam kekuasaan makhluk. Karena sudah tertanam kuat di dalam hati seorang hamba pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika dia melihat makhluk-makhluk Allah ini tidak lain kecuali mereka ini adalah makhluk-makhluk yang lemah, sehingga dia tidak meminta tolong kepada makhluk, tidak berharap kepada makhluk, ya, tidak terlalu berlebihan cinta kepada makhluk, karena dia tahu dia punya Allah yang diagungkan, diberikan cinta, ya, dan semua bentuk-bentuk ibadah hati. Wallahu ta'ala alam. Salat kita lanjut setelah adzan dikumandangkan. Jemaah sekalian, ikhwani wa akhwati fillah, hafizani wa hafizakumullah. Kata penulis, hakikat tauhid adalah pengetahuan yang benar tentang tauhid tersebut dan mendalami intinya serta merealisasikannya dalam bentuk ilmu dan amal. Prinsipnya adalah bahwa jiwa akan mempunyai ketertarikan yang kuat kepada Allah, baik dengan rasa cinta, takut, taubat, tawakal, berdoa, ikhlas, dan mengagungkannya dengan pengabdian yang besar dan memahabesarkannya. Artinya di dalam hatinya tidak ada sesuatu apapun selain daripada Allah, tidak ada kemauan terhadap apa yang diharamkan oleh Allah, dan tidak ada kebencian kepada apa yang diperintahkan oleh Allah. Itulah hakikat kalimat la ilaha illallah. Sering kita sampaikan bahwa ending dari mempelajari tauhid ini adalah menanamkan di dalam diri kita pengagungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau itu sudah tertanam, maka semua perintah-perintah Allah dengan mudahnya kita akan terima, dengan mudahnya kita akan laksanakan, dan semua larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dengan mudahnya kita akan tinggalkan. Itu ending dari mempelajari tauhid sebagaimana yang kita sampaikan. Semua para nabi, para rasul misinya cuma satu, mendakwakan tauhid. Ya qaumi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh wa laqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula an ibudullaha wajtanibut taghut. Di semua para nabi, para rasul mendakwakan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah, dengan berbagai masalah yang mereka hadapi dengan kaumnya. Tapi tetap yang didakwakan tauhid. Karena ini untuk menanamkan apa? Menanamkan pengagungan di dalam diri-diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kita mendapatkan sebuah pelajaran dari sikap orang-orang kafir Quraisy ketika mereka menyatakan siap menerima apapun kalimat yang ditawarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi ketika mereka mengetahui bahwa ternyata kalimat yang diminta oleh Nabi adalah la ilaha illallah, mereka pun menolak dan mengatakan, apakah kamu akan menjadikan Tuhan-Tuhan sesembahan yang banyak itu menjadi satu Tuhan? Jadi kaum musyrikin itu mengerti kandungan makna la ilaha illallah. Jadi kaum musyrikin sangat-sangat paham dan mengerti kandungan makna kalimat tauhid ini. Mereka memahami akan konsekuensi kalimat tersebut, bahwa mereka harus meninggalkan semua berhala yang selama ini mereka tawaf di situ dan menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Rupanya orang-orang musyrik itu lebih mengerti kandungan kalimat tauhid ini daripada
banyak orang yang hanya mengucapkan la ilaha illallah, lalu mereka merusaknya sendiri dengan amal perbuatan mereka, yaitu ketika mereka berkeliling mengitari kuburan atau meminta-minta kepadanya atau mempersembahkan sesajen-sesajen. Mereka berharap mendapatkan manfaat atau takut mendapatkan murka atau bahaya darinya, dari sesembahan itu. Bahkan ada sebagian dari mereka, kaum muslimin, yang berkeliling mengitari kuburan itu sambil mengucapkan la ilaha illallah, sementara ia tidak mengetahui akan kontradiksi antara ucapan dan perbuatan tersebut. Ya, banyak seperti itu. Padahal orang-orang kafir Quraisy di masa Nabi SAW, mereka tidak mengucapkan kalimat ini karena mereka tahu konsekuensinya. Kalau mereka ucapkan ini, maka harus ditinggalkan semua berhala. Dan kita sudah sebutkan dan sering kita sampaikan bahwa orang-orang musyrik di zaman Nabi SAW, ketika mereka mendatangi patung-patung tersebut, berhala-berhala tersebut, mereka menjadikan ini semua sebagai perantara untuk menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi mereka tahu bahwa berhala-berhala ini tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat. Mereka tahu yang menghidupkan, mematikan hanya Allah. Namun mereka jadikan berhala-berhala tersebut sebagai perantara untuk mendekatkan diri kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Hanya mereka tidak mau ucapkan kalimat tauhid ini, la ilaha illallah. Tauhid ini merupakan intisari dakwah para nabi seluruhnya. Barang siapa yang datang menghadap Allah dengan membawa tauhid yang benar, maka ia akan selamat. Dan barang siapa yang menyekutukan Allah dengan sesuatu sembahan selain Allah, maka ingatlah akan firman Allah, sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan Dia akan mengampuni dosa selain kesyirikan bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tauhid sekali lagi merupakan intisari dari dakwah para nabi seluruhnya, sebagaimana yang tadi kita sampaikan. Dengan tauhid ini maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan memberikan keselamatan kepada hamba-hambanya, bagi orang-orang yang bertauhid. Yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah wa yudhillullahu zalimin wa yaf'alullahu ma yasha. Allah Subhanahu wa ta'ala akan mengokohkan orang-orang yang beriman. Dengan apa Allah kokohkan orang-orang beriman? Bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah, dengan ucapan yang kokoh di dalam kehidupan dunia. Apa ucapan yang kokoh dalam kehidupan dunia? Ini kata para ulama tafsir, Allah Subhanahu wa ta'ala akan kokohkan hamba-hamba yang bertauhid dengan amalan-amalan soleh. Allah akan berikan keistiqomahan kepada mereka untuk senantiasa beramal soleh, dan Allah wafatkan mereka di atas amalan tersebut. Itu bil qauli tsabit fil hayati dunya. Allah kokohkan orang-orang yang beriman itu, orang yang bertauhid itu di dalam kehidupan dunia dengan ini, dengan apa? Dengan amalan-amalan soleh. Apalagi ketika mereka menghadapi sakratul maut, Allah akan mudahkan mereka untuk mengucapkan la ilaha illallah. Wa fil akhirah, ucapan yang kokoh dalam kehidupan akhirat apa? Ini kata para ulama tafsir, Allah akan memberikan keselamatan kepada mereka untuk mampu menjawab pertanyaan dari Munkar dan Nakir. 3 pertanyaan yang kita sudah tahu bersama. Man rabbuk, wa man nabiyyuk, wa madinuk. Siapa Rabb yang engkau sembah? Apa agamamu? Dan siapa seorang yang diutus di tengah-tengah kalian? Siapa nabi kalian? Orang yang bertauhid dia akan mampu untuk menjawab 3 pertanyaan ini. Itulah kekokohan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman, keselamatan yang Allah berikan kepada orang-orang yang beriman. Wa yudhillullahu zalimin, dan Allah sesatkan orang-orang yang zalim, orang-orang yang menyimpang, orang-orang yang melakukan kesyirikan. Wa yaf'alullahu ma yasha. Allah itu berbuat sesuai dengan
keinginan dan kehendak Allah. Yang ketiga, barangkali kita bertanya-tanya tentang hikmah apa yang ada di balik tetapnya Abu Thalib di dalam agama kaumnya hingga ajal menjemputnya. Kenapa Abu Thalib mati di atas kekufuran? Padahal ia telah banyak membantu dan membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Imam Ibnu Katsir rahimahullahu taala mengatakan sesungguhnya Allah telah menguji hati Abu Thalib dengan perasaan cintanya kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam secara tabiat, bukan cinta atas dasar agama sebagaimana yang kita sebutkan pada pertemuan sebelumnya. Dengan tetapnya Abu Thalib mengikuti agama kaumnya itu merupakan hikmah besar dari Allah agar dia tetap bisa melakukan peran perlindungan dan pembelaan kepada Rasulullah SAW. Itu hikmahnya ya. Itu hikmahnya kenapa Abu Thalib tidak beriman, supaya Nabi dapat perlindungan dari Abu Thalib, karena orang-orang Quraisy kan segan dengan Abu Thalib. Karena seandainya Abu Thalib masuk Islam, pastilah ia tidak memiliki kewibawaan lagi di mata kaum musyrikin Quraisy. Mereka tidak mau mendengar ucapan dan tidak menghormati Abu Thalib. Bahkan mereka akan berani menentang Abu Thalib dan menyakiti Abu Thalib, baik dengan lisan maupun perbuatan mereka. Begitulah hikmahnya Allah menciptakan apa yang Dia kehendaki dan memilihnya secara tepat. Imam Ibnu Qayyim mengatakan sungguh merupakan hikmah Allah yang sangat besar ketika Abu Thalib tetap pada agama kaumnya, sebab di dalamnya terdapat kemaslahatan yang sangat banyak bagi siapapun yang mampu merenungkannya. Jadi Allah itu berbuat sesuai dengan kehendaknya, dengan hikmahnya. Makanya salah satu nama Allah adalah Al-Hakim atau Al-Hakam. Allah itu maha bijaksana. Allah itu memutuskan hukum sesuai dengan hikmah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita percepat ya. Banyak ini supaya ada berapa ini? Banyak sekali hikmahnya ini, 15. Yang keempat, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam telah berusaha sekuat tenaga untuk membimbing pamannya agar mendapatkan hidayah Islam. Akan tetapi pada detik-detik terakhir kehidupan Abu Thalib, ia didatangi teman-temannya yang buruk, sehingga setiap kali dibimbing Rasulullah SAW agar mengucapkan la ilaha illallah, maka sahabat-sahabat Abu Thalib, kawan-kawannya yang buruk ini, mengingatkannya akan agama Abdul Muthalib. Abu Thalib, atargabu an millati Abdul Muthalib? Apakah kamu benci dengan agama nenek moyangmu? Oleh karena itu Abu Thalib pun tetap memegang teguh agama ayahnya dan meninggal dunia dalam keadaan musyrik karena ia menolak mengucapkan la ilaha illallah. Sungguh ini kerugian yang tiada taranya disebabkan oleh persahabatan dengan teman yang buruk yang biasanya selalu menyesatkan dan menyebar kerusakan di tengah masyarakat yang kadang sulit dideteksi pengaruh mereka kecuali setelah terlambat. Sebagaimana Allah ingatkan, wa yawma ya'udzu dzalimu 'ala yadayhi yaqulu ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Dan ingatlah hari ketika orang-orang zalim menggigit kedua tangannya, itu saking menyesalnya ya. Orang kalau sudah menyesal bagaimana? Ya, itu penyesalan yang luar biasa sampai dia gigit kedua tangannya. Ya. Mereka ucapkan apa? Ya laitani ittakhadtu ma'ar rasuli sabila. Ya. Ya laitani, aduhai kiranya dulu aku mengambil jalan bersama Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya wailata laitani lam attakhid fulanan khalila. Kecelakaan besar bagiku kiranya aku dulu tidak menjadikan si fulan sebagai sahabatku. Andaikan dulu aku tidak menjadikan si fulan sebagai teman dekatku, teman akrabku. Laqad adallani ani dzikri ba'da idh ja'ani wa kana syaitanu lil insani khadhula.
Sungguh dia telah menyesatkan aku dari Al-Quran ketika Al-Quran itu datang kepadaku, dan adalah syaitan tidak mau menolong manusia. Jadi pelajaran yang bisa kita ambil bahwa teman yang buruk itu harus kita hindari. Teman yang buruk sebisa mungkin kita hindari. Maka sering kita sampaikan, untuk menjaga agama ini, untuk menjaga istiqomahan ini, bertemanlah dengan orang-orang yang soleh. Dan itu bisa kita temukan di mana? Di majelis ilmu. Ada di Masjid Khalid bin Walid. Alhamdulillah ya, teman-teman yang baik, teman-teman yang soleh, yang selalu mengingatkan kepada kebaikan. Minimal, pokoknya kalau antum sudah merasa futur, so malas-malas mau beribadah, coba datang ke masjid, ketemu dengan teman-teman yang soleh. Kita baru melihat orang pemuka-muka itu, masya Allah ya, so ada satu kekuatan tersendiri. Yang melihat orang pemuka, wajah-wajah yang masya Allah, itu sudah ada satu kekuatan tersendiri itu, masya Allah. Wajah-wajah yang luar biasa ya, yang membangkitkan semangat. Makanya itu baru wajah mereka, belum nasihat-nasihat mereka. Insya Allah. Makanya kalau sudah merasa futur, datang ke masjid. Yang so menikah ini ya, kalau mulai futur lagi ada masalah dengan istri di rumah, ke masjid. Kamu teman-teman, mudah-mudahan teman-teman kasih solusi ya. Cari sahabat-sahabat yang sudah lama berumah tangga, yang sudah 5 tahun, yang sudah 10 tahun berumah tangga, kan sudah ada pengalaman. Nah, minta nasihat dari mereka ya. Jangan yang baru menikah. Yang jomblo-jomblo coba dekati yang teman-teman yang sudah menikah ini. Nah, mudah-mudahan dapat ilmu, dapat nasihat ya, kan begitu. Atau dapat tawaran dari teman sendiri toh, ada adiknya, ada tantenya mungkin yang mau menikah. Bisa jadi, hanya masalah. Intinya pokoknya kalau antum sudah sibuk dengan dunia, ke masjid, cari teman-teman soleh. Saya sudah sampaikan pada pertemuan sebelumnya, keistiqomahan di dalam menjaga iman itu sebuah anugerah yang besar dari Allah. Itu nikmat yang paling besar yang Allah berikan kepada seorang hamba, bisa istiqomah di atas keimanan sampai kematian menjemput kita. Itu nikmat yang besar, maka jaga itu. Bagaimana cara menjaganya? Itu datang ke majelis ilmu, ketemu dengan teman-teman soleh di dalamnya, supaya mereka bisa ingatkan kita pada perkara-perkara yang baik. Jangan menjauh dari teman-teman. Semakin antum menjauh, maka antum akan meninggalkan hidayah. Hati-hati, kita sudah sampaikan, musuh nyata yang paling berbahaya di hadapan kita siapa? Iblis. Dia itu selalu mengintai kita. Kapan kita lengah, ya, di situ dia mulai masuk. Pokoknya kapan kita lalai, di situ dia masuk. Akan menarik kita dari kebaikan-kebaikan, dari pintu-pintu, akan menjauhkan kita dari pintu-pintu kebaikan. Ya, makanya yang jomblo-jomblo ini, ya kalau yang sudah berkeluarga, yang sudah ada istri kan, pulang di rumah kan ada istri toh. Kalau istri soleha, dia kasih ingat, dia kasih semangat buat orang, dia yang kuatkan orang keimanan. Karena itu salah satu nikmat yang besar yang Allah berikan. Karena wanita yang soleh itu yang kita nikah itu kan tu'inuhu ala imanihi. Jadi wanita yang soleha itu, kenapa kita pilih dia? Karena dia yang akan membantu kita untuk menguatkan keimanan kita. Wanita yang soleha, gitu. Kalau jomblo pulang di rumah, apalagi keluarga yang awam, siapa yang menguatkan dia? Siapa yang menguatkan dia? Tidak ada kan? Kenapa? Paling buka HP, paling buka Facebook, paling buka YouTube. Tapi kalau sudah berkeluarga, sudah ada istri yang soleha, masya Allah luar biasa. Lihat Khadijah itu, Nabi sangat cinta sekali. Sering kita ingatkan ini. Kenapa begitu besar cinta Nabi kepada Khadijah? Kenapa? Kenapa begitu besar cinta Nabi kepada Khadijah, sampai Khadijah sudah meninggal,
Nabi masih ungkit-ungkit kebaikan, Nabi masih sebut-sebut kebaikan Khadijah. Karena itu, karena solehahnya Khadijah, 25 tahun membangun rumah tangga bersama Nabi. Selama 25 tahun itu Khadijah tidak pernah mengangkat suara di hadapan Nabi. Itu yang membuat Nabi itu cinta kepada Khadijah. Kalau istri-istri kita bulan pertama menikah dia lembut-lembut. Kalau lewat 6 bulan, apalagi 1 tahun, mulai bajalo-jalo dia. Sudah mulai mengangkat suara di hadapan suami. Lihat Khadijah 25 tahun membangun rumah tangga dengan Nabi, tidak pernah mengangkat suara. Makanya Allah utus Jibrilnya untuk memberikan salam kepada siapa? Khadijah. Insyaallah. Itu yang teringinkan istri yang soleh seperti itu. Makanya ini teman-teman umat ini atau akhwat, ya, kalau ingin dapat salam atau ingin masuk surga, jadi wanita seperti Khadijah. Ya gitu. Iya, karena teman-teman sekalian, saya sering ingatkan sama antum beberapa hal yang kadang sangat menyedihkan. Kita temui orang-orang yang sudah ngaji, berumah tangga, baru sebulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan mungkin baru setahun, 2 tahun baru sudah mau pisah, mau cerai. Ya, sangat menjadikan. Dan ada beberapa teman yang istri-istri mereka seperti itu japri ke saya, ini barusan lagi meminta cerai. Sudah seperti itu. Yang ada yang tidak mau memberikan nafkah. Seperti itu. Jadi perbaiki niat. Kalau mau menikah itu perbaiki niat. Jadi sebisa mungkin cari yang solehah, cari yang semangat beragama, yang datang di majelis ilmu. Baik. Yang kelima, sangatlah besar laknat Allah kepada teman-teman yang buruk, karena merekalah seorang sahabat tergoda untuk berbuat jahat. Ya. Selain disebabkan sahabat yang buruk, sehingga Abu Thalib mengalami su'ul khatimah. Begitu pula tradisi dan budaya juga mempunyai pengaruh besar atas kematian Abu Thalib dalam kemusyrikan. Hal ini dinyatakan oleh Abu Thalib sebelum menghembuskan napasnya yang terakhir kepada Nabi SAW. Laula an tu'ayyirani Quraisyun la aqrartu biha aynak. Sekiranya aku tidak khawatir kaum Quraisy mencela diriku, niscaya aku senangkan hatimu dengan kuucapkan kalimat syahadat tersebut. Jadi Abu Thalib tahu kebenaran. Abu Thalib tahu kebenaran. Ya. Kalau bukan karena cercaan, ya, makian dari orang-orang Quraisy, maka Abu Thalib itu akan menerima agama Muhammad. Karena beliau tahu sebaik-baik agama yang ada ketika itu adalah agama Muhammad. Itu dia diakui oleh Abu Thalib. Cuman karena berteman dengan teman yang buruk, ada Abu Jahal di situ, akhirnya dia pun merasa enggan untuk mengucapkan kalimat tauhid. Artinya mati di atas kekufuran. Yang keenam, bahwa ketentuan baik dan buruknya seseorang ada pada akhir hayatnya. Sekiranya Abu Thalib kafir sepanjang hidupnya, tetapi ia mengakhiri hidupnya dengan masuk agama tauhid, niscaya surga akan ia raih. Kondisi ini mengingatkan kita pada pentingnya akhir dari setiap perbuatan, bahwa penilaian baik dan buruk ada padanya. Barang siapa yang memahami dengan benar nilai husnul khatimah, akhir ayat yang baik ini, niscaya ia tidak akan melakukan suatu dosa karena khawatir kalau usianya akan ditutup dengan dosa tersebut. Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benar ketakwaan,
dan jangan mati kalian kecuali mati di atas Islam, mati di atas keimanan, mati di atas sunnah, mati di atas tauhid, di dalam mengesahkan, menghambakan diri di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi akhir kehidupan seorang hamba itu tergantung pada penutupnya. Innamal a'malu bil khawatim. Sesungguhnya amalan perbuatan seorang hamba tergantung pada penutupnya, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini yang membuat orang-orang soleh terdahulu menangis di malam hari, yang membuat mereka itu sedih karena perkara ini. Masalah kematian, baik atau buruknya kematian kita, ini sesuatu yang dirahasiakan oleh Allah, yang tidak ada satupun dari kita yang tahu bagaimana kondisi kita mati nanti. Wa ma tadri nafsun madza taksibu goda wa ma tadri nafsun bi ayyi ardin tamut. Jadi setiap jiwa itu tidak tahu apa yang akan dilakukan keesokan harinya, dan setiap jiwa tidak tahu di mana dia akan meninggal, bagaimana kondisinya dia meninggal. Jadi itu yang membuat orang-orang soleh menangis, takut melakukan dosa. Karena apa? Dosa itu yang akan membawa kepada su'ul khatimah wal iyadu billah. Jadi man mata ala syai'in, man asha ala syai'in mata alaihi. Itu kan sebuah kaidah. Man asha ala syai'in mata alaihi wa man mata alaihi bu'itha alaihi. Siapa yang terbiasa hidup dengan sebuah kebiasaan, mata alaihi, maka dia akan dimatikan di atas kebiasaan tersebut. Dan siapa yang dimatikan di atas kebiasaan tersebut, bu'itha alaihi, maka dia dibangkitkan dengan kebiasaan tersebut. Ya. Kalau orangnya biasa dengan kebaikan, biasa menghadiri majelis ilmu, kalau itu menjadi kebiasaan dia, mata alaihi, ya, dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Ya. Kalau sebaliknya kebiasaan dia melakukan keburukan, kebiasaan dia melihat hal-hal yang Allah haramkan di malam hari, di dalam kesadaran, kalau itu kebiasaan dia akan mati di atas kebiasaan tersebut. Memang orang tidak tahu keburukan itu, karena yang tahu cuma dia dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia sembunyikan keburukan itu. Itu Allah akan singkap, Allah akan perlihatkan itu, keburukan itu di akhir kehidupannya. Jadi dosa-dosa yang orang sembunyikan, yang tidak ada yang satupun yang tahu kecuali hanya Allah dengan kita, itu akan diperlihatkan oleh Allah di akhir kehidupan seorang hamba. Makanya dia mati dalam keadaan su'ul khatimah waliyadu billah. Dia mati di atas keburukan, mati di atas dosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sekali lagi saya ingatkan, kita belajar seperti ini tidak lain untuk menjaga keimanan kita. Ada sebuah kaidah yang saya sampaikan, kasratul masas tumitul ihtisas. Seringnya berinteraksi itu terkadang mematikan sensitivitas. Jangan sampai ini terbawa pada ibadah, ya. Seringnya berinteraksi itu akan mematikan sensitivitas. Jangan sampai ini terbawa pada ibadah kita. Jangan sampai ini terbawa pada majelis ilmu. Karena banyaknya majelis ilmu, satu pekan 5 kali majelis ilmu, akhirnya sudah hilang rasa ingin belajar. Karena bosan. Kalau bosan dia remehkan majelis ilmu. Nah ini yang bahaya. Ya, bahaya. Kalau ini ada pada ibadah, bahaya sekali. Seringnya berinteraksi akan mematikan sensitivitas. Itu bahaya kalau pada ibadah, bahaya. Kalau sesering datang majelis ilmu atau sebanyak majelis ilmu, akhirnya orang bosan. Kalau bosan, dia akan remehkan. Kalau dia sudah remehkan majelis ilmu, ya sudah, jauh dari kebaikan. Kalau sudah jauh dari kebaikan, mudah dia melakukan dosa. Kalau sudah melakukan dosa, mudah mati dalam keadaan su'ul khatimah. Waliyadzubillah. Ya. Jadi sekali lagi, jangan sampai, ya, pepatah orang Arab ini ada pada ibadah kita, ya, jangan sampai. Seringnya berinteraksi itu akan mematikan sensitivitas, ya. Gitu. Makanya sesekali
Kalau di dalam rumah tangga itu jangan terus-terus di dalam rumah dengan istri, supaya istri tidak bosan. Terus-terus dalam rumah, bawa dia keluar rumah, ajak jalan-jalan, tamasya kemana ke, sesekali ke mall, ajak dia belanja. Ya, biar cuman bawa 100.000 ke mall tidak apa-apa. Beli air aqua di situ tidak apa-apa. Yang penting ke mall, jalan-jalan, biar cuma berbahagia. Jalan ke pantai, tamasya kemana? Iya, biar cuma cek-cek harga, tidak jadi masalah. Jadi jangan, kalau sering-sering di rumah kasihan bosan itu mah tua. Bosan. Jadi sesekali bawa keluar dia. Siapa? Ayahnya? Oke, kita cukupkan. Insya Allah kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Ingatkan ya, orang baru di hikmah yang ke-6. Jadi masih ada 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Oh, banyak sekali DP hikmah ya, Masya Allah. Kasih tanda itu ya, ingatkan. Baru setelah itu orang masuk di pembahasan baru tentang perjalanan Nabi atau hijrah Nabi ke Taif untuk berdakwah. Ya, insyaallah pada pertemuan selanjutnya. Wallahu taala alam. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله